Halo guys, jadi di sini perkenalkan nama saya Kaizen dan saya di sini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang berjudul selling dan marketing, dan itu sebenarnya minggu lalu tepatnya itu dijelaskan oleh coach saya yang bernama Coach Mike Leo. Jadinya dia menjelaskan tentang topik ini, dan jadinya dia menantang kami untuk membuat video dan menjelaskan ulang apa yang dia jelaskan. Jadi yang dijelaskan itu sangat banyak dan juga sangat detail dan panjang. Tetapi untuk menghemat waktu, jadinya saya akan menjelaskannya dengan singkat tapi juga sama sesuai apa yang dia jelaskan juga. Jadi pertama-tama dalam untuk menjadi sales yang terbaik itu, atau mungkin jadi seseorang yang bisa marketingnya jago, itu yang pasti dibutuhkan adalah komunikasi. Karena saya lupa juga komunikasi dan kepedulian. Ya, komunikasi dan kepedulian itu adalah kunci untuk bisa membantu untuk kita supaya jadi seorang sales atau marketing kita menjadi lancar atau seorang sales yang jago. Nah, saya sendiri pun juga masih belajar cara menjadi seorang yang untuk berkomunikasinya atau cara berbicaranya dengan baik, dan jadinya ini juga bakal menjadi evaluasi saya di video ini untuk membantu kalau apakah komunikasi saya ini itu benar atau tidak. Dan ngomongin soal evaluasi, untuk menjadi seorang sales yang jago itu pasti butuhnya itu evaluasi terus menerus apa yang dia baru lakuin hari ini. Kayak misalnya mungkin contoh kayak kacamata ini nih. Ini kacamata anti radiasi yang biasa saya pakai kalau lagi ada main HP atau ada kerjaan PR di sekolah gitu, atau ada urusan lah untuk menatap dengan layar. Terus jadinya ini harganya saya lihat dari toko kacamata, harganya misalnya contoh bisa dibilang 80.000. Terus kalau dari online harganya ya mungkin 45 atau 40.000, tapi karena ditambah ongkir jadi 50.000. Nah, itu kan bisa membedakan kalau contohnya itu mungkin saja kalau aku beli dari toko kacamata langsung mungkin 80.000 itu emang lebih mahal dibanding online, tapi tentu kualitasnya lebih bagus dibandingkan saya ini beli dari online, dan ini pun kualitasnya kurang bagus. Dan itu kenapa saya jadinya kenapa tetap membeli yang online, karena ya saya duitnya nggak terlalu banyak lah ya, cuma hanya cari yang murah tapi tetap berkualitas, dan ini tetap mengembangkan fungsinya dengan baik. Tapi walaupun lebih bagus yang 80.000, karena itu saya lupa ngasih tahu, ini itu saya menceritakan ini karena ini pengalaman saya ya, yang menjadi seorang customer dan membeli dan melihat seorang sales itu gimana kerjanya. Dan dirinya back lagi di cerita tadi, kenapa saya beli di online dan gak mau beli di toko kacamata langsung, karena mahal itu salah satu alasannya, karena lebih mahal dibanding online, tapi kualitasnya pun juga lebih bagus. Tapi juga sama, saya nggak mau gosipin orang, tapi saya itu bilang aja kalau salesnya itu mungkin dia itu kurang baik dalam menyampaikan atau apa produk yang dia jualin ya, yang dimana produk yang dia jualin itu adalah kacamata anti radiasi atau kacamata lah, bisa dibilang minus atau plus atau apa. Nah, jadinya ini pun juga dia itu tidak memperlakukan customer dengan baik, itu saya sebagai customernya. Terus jadinya apa yang bisa membedakan seorang sales yang baik dan sales yang buruk? Sales yang baik itu dia itu akan mendengarkan, dia itu juga ramah, dia itu pun juga welcoming dan terbuka, dan dia itu follow up. Apa maksudnya follow up? Jadi kalau misalnya mungkin customer yang mungkin ragu-ragu atau masih memikir-mikirkannya, dan udah sama mungkin udah dapat nomornya, atau mungkin juga follow up, mungkin kayak sering bertanya gimana Pak, apakah mau dibeli, rencananya saya akan menawarkan suatu diskon atau apa. Nah, itu juga salah satu bentuk dari teknik sales ya, gimana itu bakal membuat customer itu jadi nyaman dan ingin untuk membeli. Dan juga sama
mereka itu percaya diri, pede apa yang dia jualkan dan selalu jujur karena supaya customer percaya. Tapi sayangnya ini itu kalau sales yang buruk ini itu kebalikannya dari sales yang baik, yang dimana dia itu tidak ramah, dan yang kedua dia itu pun juga tidak pede dalam apa yang dia jualkan. Dia itu nggak menarik atau mendatangkan bisa dibilang kayak apa tuh, mencoba untuk mempromosikan atau menarik customer untuk bisa membeli produknya dia. Dan contohnya itu ini seperti di kejadian pengalaman saya waktu saya lagi cari kacamata di DSI. Saya cuman lagi jalan-jalan di mall, terus ketemu toko kacamata, terus habis itu aku datang untuk masuk karena cuma hanya lihat dari toko kacamata ini, dan salesnya dia itu bermalas-malasan. Dia waktu dia melihat aku pun dia juga hanya diam. Waktu aku bertanya dia belum menjawab, dan menjawabnya itu juga sangat singkat dan tidak menjelaskan apa-apa. Jadinya saya pun juga melihat cuma hanya ini harganya berapa, dan dia pun hanya menjawab 80.000. Saya pun karena juga udah ada pengalaman dalam memakai kacamata, dan ayahku juga sama ada memakai kacamata. Dia itu pakai kacamata minus, dan menurut saya dari dalam kacamatanya toko itu sebenarnya bagus kualitasnya, cuman salesnya itu kurang baik. Dan begitu ya sudah sih, itu sih saya bisa jelaskan. Jadi itu perbedaan dari sales yang baik dan sales yang buruk. Terus juga saya baru ingat lagi yang dikatakan oleh Mike Ryo adalah jika kalian menemukan seseorang yang kaya, mungkin orang kaya banyak duit gitu kan, tapi dia udah tua. Nah jadinya kalau bisa mendapatkan duit atau menjadi kaya atau sukses itu jangan pas sudah sangat tua, karena kalau pada sudah sangat tua itu kekayaan duitnya itu bukan dipakai untuk bersenang atau menjalani hidup yang baik. Yang ada adalah untuk membayarkan uang rumah sakitnya, karena kan dia kan sudah tua ya, dan jadinya mudah terkena penyakit dan sakit gitu. Nah itu juga sih yang dikatakan. Terus juga dia juga ada bilang untuk di note kepada diri kita kalau seandainya kita menjadi sales atau apa, dia bilang adalah give customers the best service as possible. Itu artinya adalah memberikan service kepada konsumen atau customer sebaik mungkin. Ya, karena kenapa? Karena customer itu dimana mereka itu membeli atau membayar kita sebagai penjual produknya, dan mereka itu pun juga mau servisnya itu dengan melakukan sebaik mungkin, dan kita pun juga dengan sebaliknya kita mendapatkan uang dan mendapatkan uang sebaik mungkin juga. Nah begitu, itu saya sih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena aku itu pun masih tetap belajar untuk berkembang, dan ya begitu. Sampai jumpa.